Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Sekolah SD Negeri Paguran. Hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kemarin, Pak. Jadi kita telah ngobrol-ngobrol kegiatan kita dalam menyusun modul ajar khususnya yang P5 kemarin. Iya. Kemarin Bapak sudah menyelesaikan, kita sudah membuat modul P5, sudah dilokakan juga kemarin dengan fasilitator maupun dengan teman-teman seangkatan PSP. Nah, sekarang setelah kita menyelesaikan konsep modul P5, juga tadi saya juga sudah jalan-jalan di lokasi sekolah Bapak, sudah ada progres dari tanaman asuh yang telah disusun, yang telah dibangun dengan siswa-siswa kita. Iya. Nah, sejauh ini Pak, permasalahan maupun kendala dalam mengimplementasikan proyek Bapak apa, Pak? Untuk izin menjawab ini Pak Iya, Purnomo. monggo, Pak. Jadi kondisi di SD Negeri Pakuran itu yang paling utama itu adalah kendala pada konsistensi Pak. Jadi konsistensi dari guru untuk lebih ke apa namanya ya, agar anak itu teratur tiap hari siram dan sebagainya, merawat tiap hari merawat. Pertama itu konsistensi. Yang kedua yang paling tidak bisa kita prediksi adalah cuaca, Pak. Oh iya, itu Karena kita masalah hubungannya kita. dengan Ya. iya, kita hubungannya dengan Iya. makhluk hidup, jadi kita tergantung dengan cuaca karena kebetulan kan pada musim ini kita kan kena apa namanya ya, kekeringan yang lumayan panjang. Jadi ada beberapa anak-anak itu yang mengeluh karena tanamannya layu, mati, sehingga ya mungkin itu juga ada hikmahnya, jadi kita bisa memberikan pembelajaran bahwa ternyata menanam itu juga tidak segampang yang terlihat gitu. Jadi mereka jadi tahu, oh ternyata tanaman harus dirawat betul-betul, harus disiram dan sebagainya. Seperti itu sih Pak. Iya. Dan tadi juga saya juga sempat melihat bagaimana keterikatan anak dengan tanamannya gitu ya. Tapi tadi ternyata ada kendala di masalah konsistensi. Menurut Bapak, bagaimana konsistensi itu bisa kita atasi, Pak, ke depan supaya tadi yang kita harapkan banyak Bapak Ibu guru bisa konsisten dalam mengimplementasikan itu, Pak. Jadi kalau menurut saya akar masalahnya itu ada dua Pak. Yang pertama masalah passion ya. Jadi passionnya guru kan belum tentu masuk di tanaman. Yang kedua masalah keilmuan mereka terkait dengan tanaman. Jadi dua hal itu, yang pertama kalau masalah passion ya paling nanti kita memberikan motivasi dan dorongan setiap kali ketika mereka terlihat sudah mulai bosan, ya bagaimana caranya kita mendorong. Kemudian untuk masalah keilmuan, memang ini besok rencana di bulan Oktober ini kami akan mengundang Pak, kita bekerja sama dengan Balai Pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Kita minta penyuluh pertanian untuk hadir ke sekolahan untuk memberikan ilmunya tentang merawat tanaman. Ini sasarnya siapa Pak untuk kegiatan penyuluhan nanti? Itu langsung nanti langsung semua siswa. Langsung ke siswa gitu langsung ya? ke siswa, terus guru juga ikut di dalam. Jadi rencana sih dua kali sesi. Jadi sesi yang pertama untuk anak-anak dulu semuanya. Kemudian sesi yang kedua yang lebih detail ke bagaimana merawat tanaman dari biji sampai buah itu ke gurunya. Oke. Jadi kita kalau misalnya kita tiap kali itu kan biayanya besar. Jadi ngiritnya seperti itu. Oke, ini jadi kita sudah punya solusi ya Pak untuk dua masalah ini. Nah ini Pak, satu Pak yang dari tadi saya sudah mengamati, kita kan tanamannya pakai polybag gitu ya Pak. Iya. Sementara anak-anak kita Pakuran aktifnya luar biasa. Betul. Ya di jam istirahat mereka bermain sepak bola, kegiatan outdoor lainnya banyak sekali. Nah, ini kita masih pakai polybag. Menurut Bapak, polybag ini dari segi ketahanan apakah bisa menjamin Pak? Artinya kita punya proyek jangka panjang sampai 1 tahun ini dengan wujud polybag, terus ketemu dengan keaktifan siswa yang luar biasa. Bagaimana Pak Bapak menjaga durabilitas ketahanan tanaman asuh itu Pak? Kalau kebetulan gini Pak, jadi tanaman asuh yang kita pakai itu kan cabai sama terong. Cabai itu kan usia 4 bulan lah. Jadi dalam waktu usia 4 bulan sampai satu itu ya, satu sekitar 4 bulan ya. Iya, jadi kan karena memang proyek itu proyek P5-nya memang saya desain untuk
1 semester, 6 bulan. Jadi anak-anak awal kita proyeknya tanaman asuh untuk itu. Kemudian semester 2 sudah bukan tanaman asuh lagi Pak. Jadi nanti di semester kedua sudah yang kelapa. Iya. Yang Ada hasil ke situ ya. Iya, yang hasil karya dari pohon kelapa. Nanti tanaman-tanaman asuh yang anak-anak apa namanya rawat itu nanti kita kembalikan ke anak. Jadi ketika sudah besar, sudah mulai berbuah, ya silahkan bawa pulang. Oke, menarik ini. Biar nanti orang tua juga ikut merasakan ini loh rawatannya dari anak-anak panjenengan itu kan seperti itu. Jadi hal ini juga sekalian menepis bahwa keuntungan nanti dari tanaman bukan untuk sekolah. Iya, betul. Menarik sekali. Jadi ada rasa memiliki yang luar biasa. Kemudian untuk masalah durability tentang tanaman itu kita memang ada rencana untuk membuat greenhouse. Ada pembibitan itu kan kita ada ruangan kosong di sebelah depan kamar mandi itu kita rencana mau buat di situ. Itu nanti untuk kita buat greenhouse, area pembibitan. Syukur-syukur nanti harapan kami Pak, harapan kami ke depannya kami bisa menjual bibit ke orang tua siswa gitu. Bagus banget Pak. Jadi kita beli bibit biji, kita coba tanam, nanti segitu sudah bisa untuk bibit-bibit kita coba jual dengan harga yang lebih miring daripada di pasar gitu. Jadi di satu sisi anak-anak tahu bagaimana cara merawat tanaman, di sisi yang lain juga orang tua akan lebih punya sense of belonging dengan sekolah gitu Pak. Oke Pak, ini menarik banget Pak. Yang pertama di semester 2 kita juga akan membuat tanaman yang lebih kuat ya, katakanlah tadi kelapa ya Pak ya. Oh itu hasil karya. Jadi kelapa, hasil karya dari tanaman kelapa. Kemudian kita juga punya rencana untuk membuat greenhouse. Betul. Oke. Area pembibitan. Di greenhouse dan 2 yang tadi yang pertama pemanfaatan kelapa, ini Bapak mau masukkan di modul semester 1 untuk penyempurnaan atau nanti ganti modul di semester 2 Pak? Kalau saya waktu membuat kurikulum bersama dengan wali murid, komite dan juga guru itu kita memang rencanakan semester 1 itu khusus untuk tanaman asuh. Kemudian semester 2-nya itu nanti hasil karya dari tanaman kelapa. Dan hasil karya dari tanaman kelapa ini yang kami harapkan itu hasil mereka itu betul-betul bisa dijual Pak. Jadi punya nilai ekonomis. Contoh misal yang paling mudah kayak kelas 1 itu kan paling tidak ya bikin sapu lidi itu kan sudah bisa ya misal seperti itu, atau mungkin nanti bikin centong dari dari usuk, usuk itu kan bisa nanti kita satu usuk bisa untuk berapa anak kita potongkan mereka yang bikin itu. Berarti ini fokusnya meningkatkan nilai ekonomis dari tanaman kelapa. Sudah bukan tema katakanlah subnya sudah beda lagi ya, beda gaya hidup lanjutan lagi gitu ya. Jadi itu masuknya ke wirausaha. Karena itu kan sejalur dengan keinginan pemerintah daerah Kebumen tentang geopark, kawasan geopark Kebumen itu kan kita kan termasuk di dalam wilayah-wilayah masuk kawasan geopark. Jadi yang pertama itu untuk terkait dengan kelestarian lingkungan, terus yang semester 2 tentang tanaman kelapa itu untuk pemberdayaan keekonomiannya. Ini untuk yang pemanfaatan kelapa saya rasa sudah bagus sekali Pak. Bisa kita mulai nanti semester 2. Sekarang kita kembali ke fokus ini Pak yang greenhouse ya, greenhouse. Ini mau jalan di semester 1 atau 2 Pak? Kalau rencana sih di awal Januari, setelah musim kering ini selesai gitu ya Pak ya. Karena kalau kita bikin greenhouse di saat-saat seperti ini kok saya agak rasa kurang ini Pak, takut gagal Pak saya. Gitu. Jadi rencana memang di semester 2. Kalau toh nanti ternyata di bulan November Desember sudah mulai ada rintik hujan, akan kita percepat. Jadi menarik sekali dari perencanaan milik SD Pakuran, kita yang tanaman asuh sudah jalan, kemudian juga akan diselesaikan di akhir semester 1 ya Pak ya. Nanti kita juga Pak memastikan kalau bisa kita bisa melihat hasil panennya. Betul Pak. Dengan hasil yang bisa dinikmati tidak hanya anak tapi keluarga mereka gitu ya.
Terus dari modul untuk ke depan juga sudah punya gambaran untuk membuat hasil pemanfaatan dari kelapa yang tadi sudah disebutkan, langkahnya sudah ada. Untuk modul ke depan saya rasa sudah tidak menjadi kesulitan terutama dalam segi ide, dan juga kemudian juga kita sudah punya planning untuk membuat greenhouse. Ini sudah sangat bagus sekali, sudah ada planning dari Bapak tadi, termasuk bagaimana pemasarannya ini sangat kami tunggu karena luar biasa kalau sampai bisa seperti ini. Mungkin jadi yang pertama ada di Kecamatan Buayan, Pak. Kalau bisa sampai kita sell ke customer nanti gitu ya. Impian saya ke sana, Pak. Luar biasa, terima kasih Pak Teguh. Perencanaannya sudah bagus, tadi pelaksanaannya sudah kami amati, kami pantau. Rasa sayang anak sudah tinggi, tadi yang panjenengan juga cerita, set dongengnya sudah ada terhadap masing-masing tanaman mereka. Kita tinggal amati lagi, kita tinggal rumat lagi bahasanya bagaimana mereka bisa tune in terhadap program yang telah kita susun. Demikian hasil dari percakapan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.